tingginya hampir 3 meter sahabat. Sahabat bisa lihat pertumbuhan kacang panjang yang kita besarkan secara organik sahabat, daunnya mengkilap, kemudian lebih hijau dibandingkan kita menggunakan pupuk kimia sintetis seperti itu sahabat. Kemudian sahabat bisa lihat di bagian buah. Nah, di bagian buah kita bisa ukur bersama seberapa panjang. Jadi sahabat bisa lihat, meskipun di polybag ini saya tanam satu polybag ada dua tanaman, dua pohon seperti itu sahabat ya. Kita bisa lihat bagaimana panjangnya. Saya zoom dulu, bagaimana panjangnya kacang panjang ini sahabat. Ini kalau kita ukur dengan meteran, kira-kira ini lebih 1 meter. Bahkan mungkin 1,5 meter sahabat. Ya, mungkin panjangnya 1,5 meter. Jadi begini sahabat, dengan menggunakan metode organik, kita jangan berkecil hati apabila hasil yang kita dapatkan di awal fase itu mungkin kurang begitu maksimal. Akan tetapi ketika nanti tanah sudah sembuh sahabat, tanah sudah sembuh, kemudian mikroorganisme tanah sudah sangat hidup seperti itu sahabat, itu akan mendukung pertumbuhan dari tanaman kita meskipun kita jarang memupuknya. Nah, saya sendiri tidak mengerti bagaimana cara kerjanya, akan tapi itulah kenyataannya sahabat. Nah, akan tetapi kali ini saya tidak akan membuat video mengenai si kacang panjang, akan tapi kita melihat di belakang kacang panjang. Nah, ini sahabat, kita akan membuat video mengenai lumut. Bagaimana cara saya memanfaatkan lumut sebagai pupuk organik yang mampu memberikan nutrisi pada tanah. Jadi, tidak ada yang terbuang di seluruh muka bumi ini sahabat. Karena apapun yang tumbuh hidup di atas muka bumi ini sebenarnya hanya satu bagian dari big recycle sahabat, dari satu siklus yang berputar. Sejak saya masih SD sahabat, masih lekat diingatan saya bahwa kakek saya, nenek saya sering menggunakan bahan-bahan yang sangat tidak lazim seperti itu untuk menjadi pupuk di kebun seperti itu sahabat. Misalkan ketika saya melihat kakek saya sedang membersihkan lumut di halaman pekarangan rumahnya seperti inilah kira-kira. Nah, ternyata almarhum beliau tidak membuangnya begitu saja, tapi menanamnya di bawah tanaman sahabat. Nah, hal-hal seperti itu sering sekali saya lihat, sehingga ingatan masa kecil itu tidak mudah terhapus begitu saja sahabat. Sehingga ini mengilhami saya, juga menginspirasi saya meniru apa yang dilakukan oleh para pendahulu saya sahabat. Video kali ini saya akan membahas mengenai lumut sebagai sumber nutrisi bagi tanaman kita sahabat. Nah, begini sahabat, kalau mengenai lumut ini, nah lumut yang ada di depan layar HP sahabat ini sahabat ya, ini kalau tidak salah ini termasuk ke dalam jenis lumut daun sahabat ya, kalau saya tidak salah sahabat, karena saya bukan ahli lumut. Lumut daun ini sahabat, atau bahasa ilmiahnya itu disebut dengan Bryopsida sahabat ya, kalau saya tidak salah juga. Nah, ini merupakan salah satu tanaman perintis sahabat. Kenapa disebut tanaman perintis? Karena tanaman ini mampu hidup di media yang tanaman lain tidak bisa hidup sahabat. Jadi sahabat bayangkan, ada satu tanaman yang memiliki daun seperti itu sahabat, bisa tumbuh di permukaan batu seperti ini sahabat. Jadi sahabat bisa bayangkan bagaimana hebatnya cara kerja mereka dalam menyerap nutrisi. Kalau saya tidak salah ini juga menyerap airnya luar biasa sahabat, sehingga banyak para pebonsai biasanya saya lihat menggunakan lumut sebagai medianya, karena juga bisa menyimpan air dalam kurun waktu yang lama seperti itu. Belum lagi kemampuannya dalam menyerap oksigen sahabat. Nah, ini menjadi satu sinyal bahwa lumut ini mengandung banyak sekali nutrisi, terutama unsur N, maupun juga mungkin di sini ada nitrat sahabat, karena dari kemampuannya dalam menyerap oksigen seperti itu sahabat. Nah, apakah lumut ini memiliki akar pak? Sebenarnya lumut itu ada akarnya sahabat. Nah, akarnya ini disebut dengan rhizoid sahabat ya, yang melekat pada tempat di mana dia menyerap nutrisi seperti itu. Mereka bisa menyerap nutrisi berupa air, mineral, garam-garam yang dibutuhkan seperti itu, sehingga bisa tumbuh dengan baik, terutama di musim hujan sahabat. Nah, inilah yang menyebabkan kita jangan sampai melewatkan hal ini
sahabat membersihkan rumah, membersihkan lumut, kemudian membuang begitu saja, saya rasa itu kurang efisien, sahabat. Mari kita manfaatkan apapun yang tumbuh di sekitar kita untuk menjadi sumber nutrisi maupun pestisida alami bagi tanaman kita di kebun, seperti itu. Musim hujan seperti ini, jumlah lumut pasti melimpah, sahabat. Jadi jangan khawatir kita kehabisan bahan baku untuk membuat pupuk bagi tanaman kita. Sahabat bisa lihat di pinggiran tembok seperti ini, terus memanjang seperti ini, lumut tumbuh dengan sangat baik karena seperti saya sampaikan tadi bahwa lumut itu adalah tanaman perintis, sahabat. Jadi luar biasa, mereka tumbuh dengan media yang tidak bisa ditumbuhi oleh makhluk hidup yang lainnya, sahabat. Tanaman yang lain belum tentu bisa tumbuh di tembok ini, tapi lumut itu sudah bisa tumbuh. Inilah keajaiban dari lumut, sehingga lumut disebut sebagai tanaman perintis. Kita panen besar hari ini, sahabat. Nah, oke sahabat, sebenarnya metode lama, metode kuno yang diterapkan oleh pendahulu saya di bidang pertanian seperti itu, bisa memanfaatkan lumut ini dengan langsung saja ditanam di bawah media tanam kita, sahabat. Jadi dibenamkan seperti itu. Akan tetapi sahabat, saya agak sedikit khawatir, bukan karena apa-apa, jadi mohon maaf para pendahulu bila saya curiga terhadap metode itu. Sepertinya agak beresiko bisa menimbulkan hidupnya kembali spora yang merupakan cara berkembang biak dari lumut itu, sahabat. Nah, lumut ini, sahabat, berkembang biak dengan cara seksual atau generatif atau menggunakan cara vegetatif. Secara vegetatif, lumut berkembang dengan cara fragmentasi, sahabat. Jadi membentuk spora seperti itu. Nah, sedangkan secara generatif, lumut berkembang biak dengan menyatunya gamet jantan dan gamet betina. Nah, seperti itulah kira-kira, sehingga pada video kali ini saya tidak akan langsung membenamkannya pada tanah untuk menghindari resiko yang saya tidak inginkan. Misalkan media kita jadi tumbuh lumut seperti itu, kemudian penyerapan nutrisi justru diambil oleh akar dari lumut ini, sahabat. Nah, kita akan proses dengan cara yang saya temukan di kebun Bali Organik TV. Pada prinsipnya, sahabat, memfermentasi lumut ini tidak ada beda dengan fermentasi yang sering kita lakukan. Akan tetapi di sini ada sedikit perbedaan ketika nanti kita akan memanen pupuk organik cair yang akan kita hasilkan. Nah, langsung saja saya akan tunjukkan bagaimana cara kita memfermentasinya. Nah, pertama tentu saja kita tuangkan air, sesuaikan dengan jumlah lumut, sahabat ya. Kira-kira bagian air ini bisa merendam seluruh bagian dari lumut yang kita panen. Oke, cukup. Nah, ketika kita siram lumut ini dengan air, akan muncul gelembung-gelembung seperti ini, sahabat. Apa sebabnya muncul gelembung seperti ini, sahabat? Karena seperti saya katakan tadi bahwa lumut itu bisa menyerap oksigen, sahabat. Dan semakin tinggi oksigen, sahabat ya, maka semakin tinggi juga konsentrasi nitrat, seperti itu, sahabat. Jadi ini intinya kita akan membuat suatu POC yang kaya akan mineral, sahabat. Nah, kemudian setelah kita tambahkan air, sekarang kita langsung tambahkan sumber glukose yang akan kita gunakan sebagai makanan sumber energi bagi bakteri starter yang akan kita tuangkan nanti. Nah, apa itu? Sahabat bisa gunakan gula merah, juga sahabat bisa gunakan jus dari buah-buah yang manis, kemudian juga bisa menggunakan kecap manis yang sudah expired, kemudian juga bisa menggunakan molase atau sari tetes tebu. Nah, kebetulan saya ada molase, saya akan gunakan molase. Nah, kita berikan sekitar 10-20 ml, sahabat. Oke, cukup. Nah, kemudian untuk bakteri starter atau mikroorganisme starter, nah kita bisa menggunakan M4 atau sahabat bisa gunakan juga mol maupun POC. Nah, kalau saya langganan di video ini saya menggunakan POC dari kulit mentimun dan kulit bawang. Jadi bagi sahabat yang belum memilikinya, silahkan dibuat karena ini sangat berguna dan aromanya, sahabat, benar-benar mirip dengan M4, sahabat. Jadi tidak ada aroma busuk sama sekali. Jadi sahabat bisa melihat videonya di sini, sahabat. Silahkan dicek dan akan saya sertakan di deskripsi maupun di kolom komentar paling atas. Oke, kita cukup tuangkan sekitar 10 ml. Cukup. Nah, kemudian kita aduk, sahabat ya. Lihat, sahabat, ketika saya aduk makin banyak gelembung yang muncul ke permukaan. Inilah spesialnya dari pupuk lumut yang kita buat hari ini. Nah, kemudian untuk proses fermentasinya, sahabat bisa fermentasi dengan waktu yang relatif lebih singkat, yaitu 10 hari.
Jadi 10 hari sahabat bisa panen. Kemudian setelah 10 hari sahabat, apabila sahabat masih membutuhkan pupuknya, jangan langsung disaring sahabat. Jadi sahabat bisa ambil airnya. Kemudian sahabat bisa tambahkan lagi air maupun lumut seperti itu sahabat. Dan kemudian sahabat bisa gunakan untuk pada fase-fase vegetatif sahabat. Jadi silahkan bagi sahabat yang memiliki tanaman pada fase vegetatif, sahabat bisa gunakan pupuk dari lumut ini. Nah, ini sangat baik kita buat di musim penghujan karena pada saat musim panas nanti, pada saat musim kering nanti sahabat ya, ini akan sangat kita butuhkan sahabat. Jadi mumpung musim hujan belum usai dan mumpung masih banyak kita lihat lumut, mari kita buat dari sekarang. Jadikan bekal sumber hara bagi tanaman kita di musim kering nanti sahabat, atau musim kemarau nanti. Oke, untuk dosis dan lain sebagainya saya akan tuliskan saja di kolom komentar paling atas untuk menghemat waktu kita dan durasi kita. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk berusahalah menanam hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.